Kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri masih bergulir di meja hijau. Sidang lanjutan atas kasus tersebut pun telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 16 Desember 2021 kemarin. Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Fazal Hendri itu, Nia Ramadhani tak kuasa membendung air matanya saat menceritakan tentang anak-anaknya. Bagaimana tidak? Nia berkisah bahwa anak sulungnya, Mikaela Salindra Bakri, telah mengetahui jika kedua orang tuanya kini tengah menjalani masa hukuman karena penyalahgunaan narkoba. Tangis Nia bertambah pecah saat mendengar jawaban sang anak yang menyatakan bangga pada kedua orang tuanya karena telah berani mengakui kesalahan. Tahun itu sudah mulai tahu dia, ya kan? Dia tahu masalahnya. Tahu masalahnya. Iya. Dan bagaimana saudara memandang anak saudara itu? Saya sudah jelaskan bahwa mama salah, tapi mama juga sudah belajar sekarang. Dan mama minta ini saya maafin mama. Yang tegas. Bisa tenang. Tapi pada saat itu anak saya bilang, oh it's okay mama, yang penting mama udah tahu and I'm still proud of you. Meskipun setelah sidang lanjutan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri langsung menuju mobil tanpa mengucapkan sepatah dua patah kata, namun sang kuasa hukum bersedia buka suara. Dalam keterangannya, kuasa hukum Nia dan Ardi, Waude Nur Zainab, menyatakan bahwa kliennya telah selesai menjalani pemeriksaan. Kini baik Nia, Ardi dan sang sopir yang telah berstatus sebagai tersangka tinggal menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum pekan depan. Awas kaca. Terima kasih ya. Pelan-pelan. Hati-hati mas. Terima kasih. Oke. Pelan-pelan tangga ya. Oke, tadi tangga. Terima kasih. Udah. Awas tangga, awas jatuh, awas. Jadi sudah selesai pemeriksaan Pak Ardi, Bu Nia, sama Pak Ivan. Tinggal kita menunggu tuntutan jaksa. Mudah-mudahan hasil sidang hari ini kan sudah jelas bahwa beliau sebagai pengguna buat diri sendiri dan sudah direhabilitasi. Mudah-mudahan ya kita berharap tinggal tuntutan jaksa penuntut umum pekan depan, insya Allah. Jadi teman-teman sepanjang sidang kan teman-teman sudah melihat, sudah mendengar langsung bahwa beliau bertiga ini kan adalah pengguna. Sementara norma dalam undang-undang itu pengguna atau penyalahguna narkoba itu adalah korban daripada pengedaran narkotika itu sendiri. Tapi mereka kan mengorbankan dirinya sendiri. Selain itu, dalam sidang lanjutan kemarin, terungkap sudah apa yang menjadi alasan bagi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri untuk menggunakan narkoba. Usut punya usut, di balik kehidupan glamor Nia Ramadhani yang seolah serba berkecukupan, ternyata terselip rasa sedih pilu. Parahnya lagi, rasa sedih yang dipendam bertahun-tahun itu tak bisa tersampaikan, karena sebagai public figure, Nia merasa dituntut harus tampil sempurna.
Ardi dan Nia yang saat itu memiliki kekurangan skill komunikasi pun mengaku khilaf sebagai suami karena tak bisa mengingatkan istrinya. Ya, teman-teman udah mendengar sendiri kan dari beliau bahwa ini kan ada hal-hal terkait dengan psikis beliau yang selama ini yang kita sama sekali tidak tahu. Yang kita tahu kan Bunia, Pak Ardi ini kan orang dari kehidupan yang berada, terpandang, kehidupannya happy. Ternyata sebagai manusia biasa mereka punya kekurangan, punya kelemahan, punya juga rasa sedih, tapi tidak bisa meluapkan kesedihannya itu ke publik karena sebagai public figure ingin dituntut supaya tampil prima begitu ya, selalu happy begitu. Makanya tadi disampaikan ternyata dia menyadari bahwa ketika itu ya maksudnya Nia tuh sebagai kutukan gitu. Jadi kehidupan dia tuh tidak sebagaimana orang-orang yang bisa begitu saja sedih, nampak sedih gitu. Jadi beban-beban itu sebagai public figure, terus kemudian bagaimana orang menganggap dengan kehidupan yang berada ya begitu, yang mapan gitu. Ini juga ternyata di sisi lain sisi-sisi kemanusiaan ada di dirinya itu juga menjadi beban. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang mereka mengakui skill komunikasinya kurang selama ini sehingga Bunia ketika mengalami kesedihan itu Pak Ardi juga melihatnya biasa saja gitu. Itu makanya Pak Ardi menyampaikan saya khilaf sebagai suami. Kan orang-orang menuntut kita sempurna, ternyata ya kita sebagai manusia biasa juga kan punya kekurangan gitu. Nah, bagaimana kemudian mereka memanage emosi, memanage komunikasi, meregulasi komunikasi saat itu kan masih kurang baik gitu diakui. Tetapi alhamdulillah dengan adanya rehabilitasi ini kan mereka banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup, termasuk tadi bagaimana meregulasi emosi, meregulasi komunikasi gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.